Pasca berlebaran di kampung halaman dan menikmati liburan di Lombok, dua bintang muda tanah air, Amar Zoni dan Aditya Zoni, menikmati kebersamaan keluarga dalam acara makan malam bersama di salah satu restoran di ibu kota. Dihadiri sang ayah serta sejumlah keluarga lainnya, dua aktor tampan ini menikmati hangatnya suasana silaturahmi pasca merayakan Idul Fitri. Meski acara makan malam bersama keluarga besar itu tak dihadiri Panji, adik Amar dan Aditya, tapi hal itu tak mengurangi sukacita mereka seperti yang terabadikan kamera tim Hotshot berikut ini. Halo pemirsa Hotshot, sekarang sebelum kita mulai, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat semua pemirsa. Ya, sekarang kita lagi di restoran, kita lagi adain makan malam bersama pasca lebaran, setelah lebaran. Sama keluarga besar di sini sama adik-adik semuanya. Cuma si Panji doang, Panji nggak ada. Panji dia lagi syuting di Anyer. Terus nih Bara, sini Bara. Ini si gendut kita nih yang lagi syuting stripping. Perkenalkan namanya Bapak? Nama saya Bara Rusli. Ini kayak di intro kan sih? Dan ada juga Zoe dan siapa? Sama adenya ya? Laura. Aku Zoe, ini Laura. Iya, silaturahmi ini lihat dulu dong. Nih ada sini. Ini ada bokap sama bapak. Terus ada mama Bara. Terus ada mama Zoe juga di sini. Dari Padang juga. Iya, cantik kan mamanya, cantik, anaknya juga cantik. Itu ada Kurt Cobain satunya lagi di ujung. Kita silaturahmi, pengen makan-makan aja, makan-makan malam. Terus habis lebaran kan kemarin, jadi belum sempat ketemu. Ya sekarang ketemunya, terus makan-makan. Tak hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat saja, makan malam Amar dan Aditya ini juga dihadiri dara cantik jelita bernama Zoe. Tak sendiri, Zoe hadir bersama adik dan ibundanya di acara tersebut. Siapa sangka jika wanita cantik itu adalah sosok yang tengah dekat dengan Aditya. Meski Adit sendiri tampak malu-malu mengungkap kedekatan mereka, tapi Amar tak henti-hentinya menggoda sang adik yang membuat Aditya dan Zoe tersipu malu. Siapa? Ada dua loh. Ada dua. Ini kenalin adek gue. Coba dong kamu kenalin diri kamu siapa? Halo, aku Zoe. Ini adik aku, Laura. Namanya Zoe. Terus ini adeknya? Aku Laura. Ya pemirsa, jadi adik gue lagi nervous banget karena dia belum pernah deket sama perempuan. Jadi sekarang dia lagi PDKT sama namanya Zoe. Zoe ini apa ya? Manis loh dia, beneran. Kamu manis banget sih. Oh. Enggak, mukanya udah mirip kelihatannya. Jadi mesem-mesem gitu sih. Enggak, apaan sih? Kok mukanya merah sih? Mukanya merah sih. Biasa aja. Kok mukanya merah tuh? Tuh Zoe juga tuh. Meski tampak grogi saat terus digoda Amar Zoni, tapi Aditya dan Zoe tak malu-malu mengungkap sosok satu sama lainnya. Aditya secara tegas juga menyebut jika Zoe adalah tipikal wanita idamannya. Begitu pula dengan Zoe yang memuji kelucuan Aditya Zoni. Ya alhamdulillah. Guys, Rami gitu kan. Enggak. ya sebenarnya kan ini kenapa sih? Iya, ini silaturahmi aja kan. Sebelum itu kita juga udah ketemu kan. Ya kan kita kayak keluarga kan di sini semua gitu. Iya, tipe gua sih. Dia mau ngapain ngomong gitu? Enggak, emang apa ya bang? Zoe ini lucu orangnya, cantik juga sih. Apa guys, senyumnya itu cantik ya. Smart juga, Clara juga. Enak banget ngeliat kalian berdua tuh, enak banget ngeliat berdua. Ya Adit kan ya he's very nice, dia baik banget, lucu juga. Tapi agak terkadang garing ya orangnya.
Percik asmara Aditya yang mengaku menyukai Zoe tampaknya akan berjalan mulus. Pasalnya, kedua belah pihak keluarga sudah saling mengenal dan mengalirkan restu untuk hubungan mereka. Lalu, apa kata ayah Aditya dan ibunda Zoe saat ditanya Amar terkait hubungan anak mereka? Sama bapak juga ada, orang tuanya Zoe juga ada, adiknya juga ada, Abang aku juga ada. abang juga ada. Ya di sini bukan cuman Arman sama Zoe doang, sebenarnya tapi rame-rame kan. Ada bapak, terus ada mama Bara, terus ada mamanya Zoe juga tuh di situ. Ini dari bapaknya Adit, bapak Amar. Nah ini dari mama Bara, terus ini dari mamanya Zoe sendiri nih. Mamanya Zoe, gimana? Sehat nggak mama Zoe? Alhamdulillah. Terus gimana mama Zoe? Mama Zoe kira-kira melihat Arman sama Zoe gimana? Lucu nggak Arman orangnya? Lucu. Kita serahkan ke mereka ya. Kan Amar udah punya Ranti. Ntar Ranti marah dah. Ya Pak ya? Arman nggak tua ya. Ya senang-senang aja. Kan dia masih muda ya kan. Ini masih perjalanannya masih jauh ya. Kita berdoa yang terbaik aja bagi mereka. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang Gurat canda dan hangatnya kebersamaan keluarga seolah menjadi lampu hijau bagi Aditya Zoni untuk membawa kisah cintanya ke jenjang yang lebih serius lagi. Meski kini Aditya Zoni masih sangat muda dan tengah disibukkan dengan syuting sinetron stripping, tapi ia tak menutup kemungkinan untuk menjadikan Zoe tambatan hati. Apalagi ketika mereka baru sama-sama pertama kali menjalin asmara. Tapi benarkah di balik kedekatan Aditya dan Zoe sekarang ada peran Amar Zoni yang menjodohkan adiknya itu? Ya kita deket aja. Ya belum tahu lah nanti gimana kan. Udah deket aja. Nanti loh. Orang gue yang jodohin. Nggak, karena gue tahu Arman itu tipe adik gue yang paling baik, paling nurut dia. Dan gue rasa Zoe juga begitu. Jadi menurut gue cocok aja kalau misalkan si Arman, Adit, kalau dekat sama Zoe. Karena kan Arman juga belum pernah pacaran. Zoe pun juga belum pernah pacaran. Dan umurnya pun juga nggak beda jauh, cuma beda 2 tahun doang. Jadi menurut gue pas aja. Toh juga penting dia bisa apa ya? Bisa. Yang penting sesuatu hubungan itu bisa sama-sama berkarya dan hubungannya itu bisa sama-sama karya yang positif lah. Gue dukung pasti. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Meninggalkan kebersamaan Amar Zoni dan Aditya Zoni pasca Hari Raya Idul Fitri, Rita Hamzah, pemeran Meti di sinetron Orang Ketiga, justru disibukkan dengan kegiatan bersih-bersih pasca Lebaran. Nah, seperti apa aksi Meti yang terkenal centil saat membersihkan rumah, menyiram tanaman, hingga berbagi keseruan dengan keluarga tercinta? Dan benarkah Rita sempat dicakar saat berziarah ke makam beberapa waktu yang lalu? Nah, kita akan simak liputannya usai jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa Hotshot. Nih sekarang udah nebak nih di rumah saya nih ya, di rumah Mpok Rita Hamzah yang di Orang Ketiga yang jadi kakak Meti. Nih kebetulan ya masih dalam suasana Lebaran, biasalah masih berantakan, udah kayak kapal pecah. Jadi ini kita pergi syuting, kita bela-belain dulu pergi. Sekarang ini pulang syuting. Nah sekarang kita bebenah dulu ya. Di balik perannya sebagai tante centil yang jatuh hati pada berondong, inilah keseharian Rita Hamzah, seniman Betawi yang masih keluarga almarhum Haji Bokir saat bersih-bersih rumah pasca merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Pemeran Meti yang hanya dapat libur 3 hari selama Lebaran tersebut baru bisa berbenah rumah sepulangnya dari lokasi. Bersama putri sematawayang, adik dan keponakannya, Rita mencipta kehebohan saat bersih-bersih rumah mereka seperti yang terabadikan kamera tim Hotshot berikut ini.
Lihat tuh abis ada tadi ini biasa kita kan keluarga besar, belum diberes-beresin, udah kayak cakadul tuh. Beresin. Ini kamar dia udah kita beresin sendiri. Lihat itu tadi soalnya saudara ponakan cucu ricit-ricit pada main ke sini ke kamar dia. Nah, sekarang beresin kue-kuenya. Nah, tadi pada berantakan. Ayo, piring-piring. Soalnya kita nggak ada pembantu. Di sini cuman anak, terus itu adek kerjanya nyetirin gitu. Udah bagi-bagi dah gitu. Pada berantakan semua. Begini nih. Tuh, kayak anak kos-kosan makannya gitu. Nah, ini adik saya. Ini yang driver nyanterin saya. Panjul, nama lu siapa? Nduh. Dikit banget namanya Nduh. Abdullah. Ini bontot. Dia tinggal di sini. Sekarang kita mau nyiram-nyiram dulu. Sosok Rita sebagai ibu terlihat jauh berbeda dengan karakternya sebagai Meti yang centil. Saat berada di rumah, karakter Betawi dan gaya bicara nyablaknya terasa kental yang terkadang memancing tawa anggota keluarga lainnya. Dan selain membersihkan rumah, Rita juga tak lupa menyiram tanaman di depan rumahnya. Lalu, benarkah Rita Hamzah kapok menyewa asisten rumah tangga dan memilih mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri? Pohon rambutan, cabai, mangganya lagi berbuah. Tadiannya ini banyak dipotongin supaya dia. Ini ada nih berbuah apa? Ini jambu. Wah, harus ini mah pulang jam 1 pun pasti tetap nyiram. Bukannya kita pelit ya. Kita udah pernah pakai pembantu ya Naya. Bermacam-macam karakternya itu apa ya buat kita tuh kok gitu ya, kerjaan ada yang nggak beres, ada yang baru sehari ya nak, baru sehari pulang, nggak betah lah, apa nggak tahu juga nggak betah atau apa, kebanyakan modus. Jadi saya ya udahlah sendiri aja, makanya gitu lebih senengan sendiri. Ya itu kan tapi kan buat nanti dia kelak sudah menjadi besar dan menjadi ibu rumah tangga, bukannya kita manfaatin. Jadi kan duit gue nggak keluar nih, dia enggak juga, masa dia kita ajarin. Suatu saatnya mas emang dia sendiri aja, pasti kan dia akan merit, akan kawin kan. Nah nanti jadi bisa bebenah. Rita Hamzah yang tegas dan mampu mengajarkan kemandirian kepada anak, adik dan keponakannya, mengaku masih sering terbawa karakternya sebagai Meti dalam keseharian. Rita yang tak menyangka bisa melakoni peran Meti dengan baik, merasa tersanjung saat ia kini dikenal dengan ciri khasnya tersebut saat bepergian. Bahkan kepada Aryani Fitriana yang tak lain adalah istri Doni Michael, sosok yang dikejar-kejarnya dalam sinetron Orang Ketiga, Rita masih kerap terbawa karakter Meti yang terbakar cemburu melihat kemesraan Doni dan Aryani di lokasi. Gue Betawi nih, gue nyablak banget lenong gitu ya. Gue nggak bisa kalau orang Indonesia Melayu banget gitu. Enggak po, jadi tante-tante. Tante-tante. Sebelumnya mikir gitu kan. Kadang-kadang saya di kamar sendiri, saya di kaca gitu. Gitu-gitu, genit gini-gini gitu. Mudah-mudahan lah bisa lebih bismillah gitu. Alhamdulillah ya orang kenal teriakan saya gitu. Devan gitu kan. Devan. Masa kalau di lokasi syuting ada dia datang, dia kan suka gini-gini tuh sama lakinya. Lu bisa nggak sih kalau depan gue tuh nggak usah gitu? Ih kenapa? Ih kenapa? Ya nggak usah lu nyender-nyender gitu. Jadi semua di base camp gitu ya bertawa aja, kayak Badian Tami, semua yang pada senior saya pada ketawa aja. Jadi pada apa sih? Kalau nggak ada Meti tuh katanya sepi di sini katanya gitu. Di balik kesuksesannya memerankan karakter Meti yang kini dikenal banyak orang, Rita Hamzah justru harus melewati pengalaman tak mengenakan saat berziarah ke makam kakeknya pasca Lebaran Idul Fitri. Pasalnya tak sedikit yang gemas hingga mencubit dirinya sampai berdarah. Kan kita lagi apa? Lagi nyekar ziarah ke rumah ziarah ke kuburan Engkong. Biasa, sampai di kuburan pun rame, ya kan? Kakak Meti gitu, apa dicubit sini saya berdarah, aduh gue perih banget ini, kata mak. Ya udah namanya orang itu macam-macam lah gitu. Kadang-kadang gemes banget sih, itu ngapa genit banget sih lo masih di depan, jadi kayak gitu. Oh berarti gue diterima gitu, berarti gue genit, gue bisa gitu. Oke, terima kasih pemirsa Hotshot yang udah ngikutin kakak Meti beres-beres rumah. Terus jangan lupa
nonton terus Orang Ketiga di SCTV. Ingat Dida nggak pernah mundur, Dida nggak pernah tinggalin kamu. Pasca memutuskan mundur sebagai kuasa hukum Dawiyah, Putri Elvi Sukaisi yang terjerat kasus narkoba pada 14 Juni 2018 lalu, Zeki Alatas dan Wirda angkat bicara. Zeki, yang tak lain adalah kakak ipar Dawiyah sendiri, merasa keputusan mundur adalah jalan terakhir setelah berbagai upaya dilakukan. Pasalnya, baik Zeki maupun Wirda sendiri, Putri Elvi lainnya mengaku tak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Umi Elvi. Apalagi ketika belakangan ini, seluruh komunikasi telah diblok oleh Umi Elvi Sukaisi. Dengan pengunduran diri saya ini, saya sudah merasa sudah tenang, ya, karena kalau saya pun tetap memaksakan tidak mungkin juga, karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, ya, sudah tidak sepaham dan sudah lost contact. Saya udah berusaha juga ya, bukan nggak menghubungi, artinya lewat WA juga udah pernah WA. Kalau WA aja nggak dibalas, terus gimana telepon gitu kan? Saya udah coba juga telepon, nggak pernah diangkat gitu. Artinya dari saya dan Bang Jack ini sudah berusaha untuk membuka dialog ke sana. Kayaknya konfliknya nggak bisa dielakkan gitu loh ya. Akhirnya makin tajam sampai tidak ada komunikasi. Konflik internal yang kian meruncing membuat Zeki dan Wirda merasa disepelekan perjuangan mereka selama 5 bulan mendampingi Dawiyah. Apalagi ketika belakangan Zeki menyebut ada orang lain yang datang ke rutan dan meminta Dawiyah mengikuti arahannya mengganti pengacara. Wirda yang mengetahui hal ini langsung dari adiknya itu tak kuasa menahan air mata. Tangisnya pecah bukan hanya karena sedih melihat nasib sang adik, tapi juga karena perlakuan keluarga sendiri yang tak mempercayakan kasus Dawiyah kepada Zeki dan dirinya. Ada yang datang dengan Dawiyah ke rutan, ya kan, melakukan penekanan dan tekanan paksaan agar Dawiyah mengikuti arahannya. Karena kenapa saya bisa bicara seperti ini? Dawiyah menghubungi istri saya, sampai Dawiyah nangis-nangis, terpaksa tertekan, begitu. Artinya apapun ceritanya, Dawiyah itu tidak mau beralih ke lawyer yang lain. Saya lihat perjuangan suami saya sebagai pengacaranya Dawiyah CS. Saya pun ikut di situ, ya kan. Terserah kalau misalnya masih mungkin kurang puas, kurang merasa bagaimana, mungkin bisa berbuat lebih lagi dari kita ya silakan aja. Tapi kalau sampai hari waktu itu Bang Jack mau ketemu media juga, Bang Jack terakhir masih nanya ke saya, kamu ikhlas, kamu rela kan? Saya putuskan begini, langkah saya yang ambil begini. Saya bilang ya, saya rela. Yang penting saya udah berjuang buat adik saya. Dan ingat Dida nggak pernah mundur, Dida nggak pernah tinggalin kamu. Tapi ini terpaksa buat kebaikan kamu. Hari ini saat bahagia untukmu. Dari kasus Dawiyah yang kini berbuntut konflik keluarga, bintang muda Anggika Bolsterly dilimpahi kebahagiaan luar biasa. Di sela-sela keseruan mereka saat berkunjung ke salah satu bioskop di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, artis peran satu ini mendapat kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-23. Andika yang tengah asik bertukar cerita tentang pengalamannya bermain di film Target, dikejutkan dengan kehadiran Abdur Arsyad yang datang membawa kue ulang tahun. Happy birthday. Ya nyanyi bareng-bareng buat Anggika yuk. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Terima kasih semuanya untuk doanya, untuk supportnya, untuk semuanya. Aku seneng banget bisa disupport sama kalian semua, apalagi yang ini yang bullshit-bullshitnya. Dan terus nonton Target, bilang ke teman-teman untuk nonton Target juga.
Bagi Anggika yang kemarin mendapat kejutan istimewa di hari ulang tahunnya, rasa lelah untuk tetap menjalani kegiatan promo film di momen liburan Idul Fitri tahun ini terbayar lunas. Iya, sekarang lagi di kosan, kan sekarang juga lagi bulan lebaran, habis lebaran juga job-job kan masih nunggu dulu gara-gara sekarang lagi sibuk syuting promo ini. Saksikan film Target, tayang sejak 15 Juni 2018, hari ini hari ke-6. Dan syukur alhamdulillah kemarin hari ke-5 sukses sekali, penuh penonton ya. Tonton, ajak teman-teman, saudara-saudara nonton Target. 100% menghibur. Selamat datang di film Target. Di seluruh gedung ini ada kamera. Setiap gerakan dan suara kalian terekam. Jika kalian kabur, melanggar aturan, maka kalian akan seperti ini. It's yours. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Nisha Anggun, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.